Allah yang memberikan makan kepadanya, dia berterima kasih kepada dukun. Allah yang memberikan kepadanya pangkat, dia mengira keris keramat inilah yang telah memberikannya pangkat. Allah telah memberikan kepadanya jodoh, dan dia berkeyakinan batu cincin inilah yang telah memberikan jodoh. Ya ajhalan nas, wahai manusia paling jahil, yang tidak kenal siapa Robnya, dan pergi kepada Rob-Rob palsu, yang Rob palsu itu butuh dirinya. Bahkan Rob palsu itu diciptakan untuk dia. Lalu dia jadikan dia sebagai Rob, padahal Rob palsu itu Allah ciptakan untuk dia. Cincin Allah ciptakan untuk dia. Keris Allah ciptakan untuk dia. Batu-batu itu Allah ciptakan untuk dia. Pohon-pohon itu Allah ciptakan untuk dia. Dia nyembah pohon. Nampak? Nampak bagaimana? Dan kenapa syirik itu dosa yang paling Allah murkai? Wajar kan? Logis kan? Kalau ada orang yang minta rezeki ke dukun, minta lancarkan jabatan ke dukun, minta amankan perjalanan ke jimat, minta amankan usaha ke jimat, minta amankan rumah ke jimat. Engkau minta amankan rumahmu ke kertas. Yang benar saja. Engkau minta amankan rumahmu ke paku. Yang benar saja. Paku dibacakan, tahapai dibacakan, kemudian ditaruh di pintu, di atas pintu. Nah, ini tangkal dan jimat. Kalau ada paku ini di sini, rumah aman. Maling nggak bisa masuk. Goblok. Oleh karena itu pelaku-pelaku syirik, kalau kita dengarkan kisah-kisah mereka, kita pun tertawa. Berkata Namrus dan kaumnya, "Harriquhu wansuru alihatakum." Bakar Ibrahim dan tolong Tuhan kalian. Bela Tuhan kalian. Bakar Ibrahim itu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Mana pembelaan kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian? Mana aksi kalian menolong Tuhan-Tuhan kalian? Ayo bangkit, bakar Ibrahim. Ketawa kita mendengarnya. Hai men, kalau dia Tuhan, dia yang nolong dirimu. Dia tak perlu pertolonganmu. Kalau dia butuh pertolonganmu, kamu Tuhannya, dia budakmu. Nampak? Nampak? Anehnya, orang yang punya Tuhan-Tuhan palsu, dia perlu menolong Tuhannya. Tuhan apa itu? Tuhan butuh pertolongan. Kok Tuhan nggak bisa nolong diri sendiri? Kalau dia tak bisa nolong diri sendiri, apalagi nolong dirimu. Lebih tak bisa lagi. Paham nggak? Nampak nggak? Aneh gitu. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Kok Tuhan minta pertolongan? Kalau Tuhan minta pertolongan kepada dirimu, harusnya engkau jadi Tuhan, dia jadi budakmu. Karena dia butuh pertolonganmu. Keris itu bisa mandi. Bisa mandi. Siapa yang mandikan? Harusnya kau jadi Tuhannya, dia jadi budakmu. Karena engkau yang memandikan dia nggak bisa mandi. Sekarang kan enggak. Demi lalu keris itu dimandikan pakai ini, rempah ini, bunga ini, air ini, agar kemudian keris ini menjadi Tuhanku yang mengatur rezekiku, melancarkan usahaku, mendatangkan konsumen seramai-ramainya ke tokoku. Bahlul.
Apa ini? Wahai manusia yang Allah beri akal. Sampai engkau menjadi budak besi. Itu di badak tuh banyak besi itu. Lebih hebat lagi dari kerisi lebih besar. Maka tak ada orang lebih bodoh dari orang yang tak kenal Tuhannya yang asli, Robnya yang asli, ilahnya yang asli. Tak ada yang lebih bodoh daripada itu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan kepada mereka, apakah kalian akan mengajak aku untuk mengibadati selain Allah? Wahai orang-orang goblok. Wahai orang-orang bodoh. Tegas loh di dalam Al-Quran. Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa anak. Maka orang yang mengibadati selain Allah, orang bodoh. Walau profesor. Satu, kenali siapa? Siapa? Robmu. Dua, berjalanlah menuju dia. Maka agama ini perjalanan dirimu menuju Robmu.